Perkenalkan, nama saya Nurul Dayati. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja di Kabupaten Karawang. Nah, tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa arti dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di dalam usia produktif atau usia kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 diterangkan atau dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan produk ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Nah, secara garis besar, penduduk itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penduduk tenaga kerja. Yang kedua, penduduk bukan tenaga kerja. Nah, penduduk tenaga kerja ini, ketika penduduk itu dikatakan tenaga kerja, itu adalah penduduk yang memasuki usia produktif. Nah, di sini di Indonesia itu usia produktif seseorang dimulai dari berumur 15 tahun sampai dengan umur 64 tahun. Nah, tetapi di sini ada perbedaan pendapat atau bermacam-macam pendapat tentang usia kerja. Ada yang mengatakan usia kerja dimulai dari umur 17 tahun. Ada yang mengatakan bahwa usia kerja dimulai dari umur 20 tahun. Dan bahkan ada juga yang mengatakan usia kerja dimulai dari umur 7 tahun. Nah, kenapa kok umur 7 tahun ini dikatakan usia kerja atau usia produktif? Karena ketika kita lihat anak-anak di jalanan itu mereka juga dikatakan atau digolongkan sebagai tenaga kerja karena mereka berusaha untuk menghasilkan sebuah penghasilan. Nah, sekarang kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja Kabupaten Karawang. Yang pertama adalah jumlah dan sebaran usia penduduk. Penduduk yang berusia lebih dari batas tertentu dianggap masuk ke dalam usia kerja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja di Kabupaten Karawang. Yang pertama adalah jumlah dan sebaran usia penduduk. Penduduk yang berusia lebih dari batas tertentu dianggap sebagai tenaga kerja. Semisal, ada seorang anak yang berusia 10 tahun sudah aktif melakukan pekerjaan atau bekerja, maka seorang anak tersebut dikatakan sebagai tenaga kerja. Yang kedua, pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. Penduduk usia muda yang masih sekolah tidak dikatakan sebagai tenaga kerja, walaupun pemuda ini sudah masuk sebagai usia produktif. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Widya. Terima kasih. Saya Widya Ningsih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibuka oleh teman saya sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja di Kabupaten Karawang. Selanjutnya adalah peranan wanita dalam perekonomian. Wanita yang bekerja dalam urusan rumah tangga dianggap tidak termasuk dalam angkatan kerja. Namun apabila wanita itu mempunyai pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga, ia bekerja di perusahaan ataupun bukan di perusahaan namun menghasilkan profit, maka ia bisa disebut angkatan kerja. Lalu selanjutnya ada pertambahan penduduk yang tinggi. Setiap pertambahan jumlah penduduk cenderung akan menambahkan bagian penduduk di suatu daerah menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama misalkan yakni penduduk yang usia kerja, namun di kelompok yang kedua penduduk yang belum termasuk usia kerja. Selanjutnya meningkatkan jaminan kesehatan. Dengan meningkatnya jaminan kesehatan, umur rata-rata penduduk bertambah,
umur rata-rata akan memperpanjang produktivitas kerja setiap penduduk dalam melakukan sebuah pekerjaan, sehingga otomatis akan menambah angkatan kerja. Pengaruh jumlah penduduk dan kualitas persediaan tenaga kerja. Dalam hal ini, jumlah lowongan pekerjaan dengan pencari kerja itu harus balance, harus sama. Dan kebanyakan di beberapa daerah itu antara lowongan pekerja dan orang pekerja ataupun orang pekerja, dan kebanyakan di beberapa daerah itu antara lowongan pekerja dan orang pekerja ataupun orang pekerja yang mencari pekerjaan dan lowongan itu tidak balance. Maka dari itu, ini yang patut diperhatikan dan perlu ditingkatkan lagi bagi setiap daerah. Selanjutnya adalah kebutuhan akan tenaga kerja yang menyangkut perkembangan ekonomi. Maksudnya gimana ya? Kebutuhan tenaga kerja, semakin banyak kebutuhan tenaga kerja, maka akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Dimana ketika menambahnya suatu tingkatan kerja atau tenaga kerja, maka perekonomian di daerah tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Dalam tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, SD, SMP, lebih-lebih lagi SMA, sehingga ia dapat mengetahui atau memiliki pandangan mengenai dunia kerja. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di beberapa daerah masih minim akan tingkat pendidikan. Maka dari itu perlu kita perhatikan, perlu kita mencari solusi tentang tingkatan pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardianti Agustina. Saya akan mempresentasikan pengangguran di Kabupaten Karawang. Pada saat ini jumlah pengangguran di Kabupaten Karawang itu masih sangat tinggi, tercatat sekitar 165.000 orang masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Angka pengangguran akan bertambah karena masih sulit mendapatkan pekerjaan bagi pribuminya. Banyaknya pekerja dari luar wilayah Karawang yang belum mempunyai pekerjaan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bahwa sejumlah perusahaan manufaktur yang akan berinvestasi di Karawang akan mengutamakan pengangguran teknologi robot. Bahwa sektor industri di Karawang nantinya akan beralih dari sebelumnya sektor industri padat karya atau tekstil, sandang kulit, menjadi industri manufaktur yang cenderung mengaplikasikan tenaga mesin. Jadi semua industri di Kabupaten Karawang itu menggunakan mesin. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu pengangguran siklis. Jenis-jenis pengangguran siklis ini diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan perekonomian yang menyebabkan penghentian tenaga kerja akibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Contohnya itu, contoh pengangguran siklis itu akibat turunnya permintaan di sana yang menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, yang kedua, pengangguran struktural. Nah, kan nggak semua industri perusahaan akan berkembang maju, ya kan? Ada kalanya juga mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut
menurun. Nah, orang yang menganggur akibat hal tersebut disebut jenis-jenis pengangguran struktural. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh ada beberapa faktor, yaitu adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran yang melambung tinggi ya, sehingga tidak mampu bersaing sama produk-produk yang lain, sama barang-barang yang lain. Dan kegiatan ekspor produksi industri tersebut yang sangat menurun karena persaingan ketat dengan negara-negara lain juga. Contohnya pengangguran struktural ketika peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor tersebut sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, sehingga harus menyesuaikan dirinya bila ingin bekerja di sektor industri. Nah, yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang cukup sering terjadi di era saat ini ya, zaman ini. Pengangguran ini ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Seperti sebuah mesin yang telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rulia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor penyebab meningkatnya kesejahteraan di Kabupaten Karawang. Indikator yang dipakai untuk menggambarkan suatu kemakmuran di wilayah secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka kemakmuran di suatu wilayah dapat dinyatakan semakin baik. PDRB dibagi menjadi dua, atas dasar harga dan atas dasar konstan. PDRB atas dasar harga itu menambah nilai domestik bruto. Kalau PDRB atas dasar konstan itu mengetahui nilai nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adikanto. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita di Kabupaten Karawang. Yang pertama mungkin dengan mengembangkan kawasan industri, bagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 tentang pengembangan kawasan industri. Nah, Kabupaten Karawang sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan industri tersebut. Selanjutnya dengan mengembangkan dalam potensi perikanan. Di sini Kabupaten Karawang telah mencoba upaya peningkatan pendapatan per kapita dengan memanfaatkan mengolah potensi perikanan, baik dalam budidaya ikan atau dalam bentuk ikan tersebut sudah siap untuk dikonsumsi. Untuk selanjutnya mungkin mengembangkan dalam potensi pariwisata dan mengembangkan usaha mandiri, contohnya dengan berwirausaha baik kuliner ataupun pakaian dan lainnya. Terima kasih.